Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat ya, dan juga selalu dalam limpahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membawakan tugas middle test mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos selaku dosen pengampu Sejarah Dakwah. Perkenalkan, nama aku Agenia Salsabila dengan NIM 220104010025, lokal KPI kelas 22B. Oke, pada pembahasan kali ini, dalam mata kuliah Sejarah Dakwah, ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Dalam pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, pengertian sejarah dakwah. Yang kedua, ruang lingkup sejarah dakwah. Dan yang ketiga, fungsi sejarah dakwah. Baik, pembahasan pertama kita yaitu adalah tentang pengertian sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari 2 kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yang berarti syajarah, yang artinya adalah pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini yaitu adalah sejarah mengandung konotasi genealogi atau yaitu pohon keluarga yang menunjuk kepada asal-usul sesuatu. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah itu digulirkan atau disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, sangat penting kita mengetahui sejarah dakwah itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah dakwah. Apa saja sih ruang lingkup dari sejarah dakwah? Ruang lingkup sejarah dakwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ruang lingkup bentuk dakwah. Yang kedua, ruang lingkup unsur-unsur dakwah. Dan yang ketiga yaitu adalah ruang lingkup ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup bentuk dakwah? Artinya, dalam bentuk apa dakwah ini disampaikan? Tentu saja, dakwah disampaikan ada 3 bagian. Yang pertama, dakwah dengan perkataan, yaitu dakwah bil lisan. Yang kedua, dakwah dengan tulisan, dakwah bil kitabah. Dan yang ketiga, dakwah dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Yang kedua, ruang lingkup unsur-unsur dakwah. Apa saja unsur-unsur pembentuk dakwah? Seperti yang kita ketahui pada pembahasan di bab sebelumnya, yaitu dalam ilmu dakwah, tentu saja unsur-unsur dakwah terdiri dari da'i, mada'u, metode, media, dan tujuan apa dakwah itu disampaikan. Ini sudah mengaitkan pada tentang epistemologi, aksiologi, dan juga ontologi ilmu dakwah. Nah, ruang lingkup yang ketiga, yaitu ada ruang lingkup ruang dan waktu. Mengapa ruang lingkup ruang dan waktu menjadi suatu ruang dalam sejarah dakwah? Karena ruang lingkup waktu yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dari segi waktu yang dikaji sejarah dakwah adalah sejak masa Rasulullah SAW hingga sampai masa kini. Artinya, dakwah yang sudah disampaikan yang diawali oleh Rasulullah SAW sampai dakwah itu disampaikan hingga sekarang, hingga kita rasakan sekarang. Artinya, jenjang waktu dakwah itu panjang. Artinya, dari masa Rasulullah sampai sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah metode sejarah dakwah. Metode sejarah dakwah di sini terbagi menjadi 2, yaitu metode penggalian sejarah dan yang kedua metode penulisan sejarah. Pada metode penggalian sejarah ada 3, yaitu metode lisan atau wawancara, metode observasi, yang ketiga yaitu adalah metode dokumentasi.
Apa yang dimaksud dengan metode lisan atau wawancara? Artinya mencari informasi tentang sejarah dakwah melalui wawancara. Yang kedua yaitu adalah metode observasi. Metode observasi pengumpulan data yaitu yang dilakukan secara sistematis dan juga menggunakan indera. Dan yang ketiga, metode dokumentasi, di mana di sini catatan atau dokumen yang menjadi bukti perjalanan dakwah, maka disinilah pentingnya metode dokumentasi digunakan dalam sejarah dakwah. Yang kedua kemudian adalah metode penulisan sejarah. Dalam metode penulisan sejarah ada 3 cara juga. Yang pertama adalah metode deskriptif, yang kedua metode komparatif, dan yang ketiga adalah metode analisis sintetis. Apa yang dimaksud dengan metode deskriptif? Metode deskriptif di sini dimaksudkan adalah menggambarkan peristiwa sejarah dakwah. Salah satunya, artinya atau maksudnya di sini kita menggambarkan sejarah dakwah Nabi sebagaimana adanya terjadi saat peristiwa beliau melakukan itu. Artinya misalnya beliau melakukan hijrah, maka kita ceritakan dengan apa adanya, dengan benar apa adanya. Nah, yang kedua yaitu adalah metode komparatif. Metode komparatif ini merupakan adalah membandingkan sejarah dakwah dengan sejarah dakwah satu dengan yang lainnya. Artinya, apabila kita mendapatkan referensi sejarah dakwah dalam satu sumber, maka kita bandingkan dengan sumber yang lain juga yang mengkaji sejarah dakwah. Apa gunanya? Agar kita mengetahui apa letak perbedaannya dan apa letak persamaannya. Nah, itulah keuntungan dari metode komparatif. Sedangkan metode analisis sintetis ini adalah membahas tentang sejarah dakwah atau membahas sesuatu lebih kritis. Jadi kita harus membahas misalnya tentang hukum, tentang ketentuan apa yang ketika dilakukan, itu harus diteliti dengan betul-betul dan harus tepat dan sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian sejarah dakwah itu sendiri. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan juga metode dari sejarah dakwah, tentu saja sejarah dakwah memiliki fungsi untuk dipelajari. Yang pertama, yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihannya dalam menyebarkan dakwah, terutama yaitu adalah agama Allah. Tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilalui agar dakwah itu sendiri berhasil. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pada masa lampau dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Tentu saja sebelum datangnya Islam dan juga ketika para masyarakat yang sudah masuk Islam itu pasti banyak sekali problematika yang harus kita selesaikan, namun itu tidak ada solusinya pada zaman dulu. Namun itu dapat diselesaikan kemungkinan pada zaman sekarang. Yang kedua, untuk memprediksi peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat pada masa mendatang. Apa maksudnya di sini untuk memprediksi peran Islam di masa mendatang? Artinya, dari segala peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu akan menjadikan kita pelajaran bahwasanya ternyata kegiatan sejarah dakwah Nabi itu harus kita terapkan seperti ini. Dan kita harus mengubah, mengambil yang baiknya, membuang yang buruknya. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dan realitas sosial kultural pada dakwah Islam. Tentu saja, ketika menyampaikan dakwah, kita menemukan orang-orang yang multikultural atau juga ya dengan mereka kuat akan budaya-budaya mereka. Tentu saja itu Islam harus melebur dengan budaya-budaya mereka dengan sedikit demi sedikit mengislamkan mereka melalui macam-macam. Bisa dengan kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, tapi kebiasaan buruk mereka itu diubah dengan Islam, dengan tuntunan yang sesuai syariat Islam. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dari masa ke masa. Tentu saja setiap masa Islam itu memiliki masa emas dan juga masa terpuruknya. Jadi inilah fungsi dari sejarah dakwah, di mana dakwah itu bersinar, di mana dakwah itu kurang. Nah, ketika dakwah itu kurang, maka kita dapat mempelajari. Artinya, kenapa dakwah ini kurang? Maka kita dapat mempelajari dan mengkajinya pada masa sekarang, agar kejadian masa lampau itu tidak terjadi kembali. Maka dari itulah, penting sekali kita mempelajari tentang sejarah dakwah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Apa saja ini pelajari dalam setting sosial bangsa Arab sebelum Islam? Yang pertama yaitu adalah peradaban Romawi Timur. Yang kedua, peradaban Persia. Dan yang ketiga tentu saja peradaban Arab Jahiliyah.
Sebelum kita mempelajari tentang peradaban Romawi, kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Tentu saja, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam dipenuhi dengan kegelapan yang menyelimuti bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Bangsa Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah seperti menyembah berhala, perang antar kabilah, dan penindasan kepada kaum wanita. Kondisi di luar Arab juga mengalami hal yang sama, namun lebih parah lagi. Selain bangsa Arab, salah satu negeri adidaya mengalami hal serupa yaitu peradaban Persia dan Romawi, di mana keadaannya lebih rusak dan lebih brutal. Moralitas penduduk Jazirah Arab ketika itu sangat buruk dan tidak berbudaya, sehingga disebut jahiliyah. Dalam situasi seperti inilah, Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk mendakwahi seluruh umatnya. Peradaban Romawi Timur. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kota di Roma. Pada bulan 30 Mei tahun 30 Masehi, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Masa kejayaan peradaban bangsa Romawi adalah ketika kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Hal ini disebabkan karena terjadi peperangan dengan kerajaan Persia dan berakhir dengan perjanjian damai. Kerajaan Romawi Timur berhasil mencapai peradaban yang tinggi, dan juga pada peradaban Romawi Timur ini ada beberapa 4 hal yang sangat penting dalam puncak keberhasilan dalam peradaban Romawi Timur. Yang pertama yaitu adalah agama, filsafat, bahasa, dan kesenian. Pada peradaban Romawi Timur, perkembangan pada agama ada terdapat 3 aliran. Yang pertama yaitu adalah Yaqibah, yang dianut pada daerah Mesir dan Habasyah. Yang kedua yaitu adalah Nastirah, yang kemudian dianut oleh di daerah Musil, Irak, dan Persia. Dan yang ketiga adalah aliran Mulkaniyah, yang terletak di daerah Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Sedangkan filsafat, jika kita berbicara tentang filsafat dalam kebudayaan Romawi, tentu saja kita harus membicarakan kehidupan Yunani, karena hal ini disebabkan kebudayaan Romawi adalah kelanjutannya kebudayaan Yunani. Dalam bahasa, ada 3 bahasa yang sangat berpengaruh dalam peradaban Romawi Timur. Yang pertama ada bahasa Latin, Yunani, dan Suryani. Sedangkan dalam kesenian yang terkenal pada peradaban Romawi adalah seni lukis, seni pahat, dan seni patung. Memasuki peradaban Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dulunya, 2 kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan, karena masing-masing tersebut daerah kekuasaan dan berpengaruh. Pada masa ini terjadi perang selama 20 tahun dan berakhir dengan kesepakatan di mana Raja Yustianus, yaitu adalah Raja Romawi Timur, harus membayar upeti kepada Anushirwan, Raja Persia setiap tahunnya sebanyak 30.000 dinar. Namun nyatanya perjanjian itu tentu saja tidak membuat permusuhan mereka tetap berlangsung sampai datangnya Islam dan akhirnya menyerah kalah. Pada perkembangan peradaban Persia ada 3 peradaban yang menjadi potensi bukti dari peradaban Persia. Yang pertama yaitu ada agama, bahasa, dan kesenian. Membahas tentang agama. Agama pada peradaban Persia yang berkembang ada 3, yaitu Zoroaster, Al-Manuwiyah, dan yang ketiga adalah Mazdak. Sedangkan bahasa, pada peradaban Persia, bahasa Pahlawi yang menjadi bahasa resmi, dan juga bahasa Pahlawi juga menjadi bahasa kitab suci Avesta pada zaman peradaban Persia itu. Kemudian pada kesenian, seni lukis dan arsitektur yang berkembang pada 550 sebelum Masehi sampai tahun 1600 Masehi. Padahal sebelum seni lukis dan seni arsitektur ini, ada lagi seni yang lebih dulu lagi yang berkembang, yaitu adalah seni berupa keramik, patung, perkakas, perunggu, yaitu pada tahun 5000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Memasuki tentang peradaban Arab Jahiliyah. Jazirah Arab adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam. Jazirah Arab yang dikelilingi Laut Merah, Samudra Hindia, dan juga Tok Persia. Meskipun didominasi dengan daerah tandus, ada juga wilayah yang subur. Menurut para ahli, bagian Jazirah Arab itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Tihamah, yang kedua Hijaz, Najd,
Yaman, dan yang kelima adalah Al-Arud. Bagian dari Tihamah. Tihamah merupakan ada dataran rendah terbentang luas di sepanjang pantai Laut Merah. Sedangkan Hijaz terletak di sebelah utara Yaman dan sebelah timur Tihamah. Wilayah ini terdiri beberapa lembah yang menembus jajaran pegunungan Sarat dari Syria sampai Najd. Sedangkan Najd adalah wilayah yang membentang antara Yaman di sebelah selatan. Sedangkan Yaman merupakan adalah wilayah dari Najd sampai Laut Merah sebelah barat. Sedangkan wilayah Al-Arud adalah terletak melintang di Yaman, Najd, dan Irak. Peradaban Arab Jahiliyah di bawah kekuasaan bangsa Quraisy. Kita dapat dilihat nih dari peta konsep ini bahwa pada masa abad 5 Masehi, itu Mekah diambil oleh bangsa Quraisy yang direbut dari kabilah Khuza'ah. Kemudian setelah bangsa Quraisy telah mendapatkan kota Mekah, kemudian mereka membentuk suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan ini dipimpin oleh Abdul Muthalib, tentu saja kakek Nabi, dan pada pemerintahan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu adalah Al-Arab Al-Jahiliyah Al-Ula dan yang kedua adalah Al-Arab Al-Jahiliyah Al-Tsaniyah. Nah, pada pemerintahan yang dipimpin oleh bangsa Quraisy ini mengalami kemajuan dan berkembang pesat. Jadi pada dasarnya, pada pemimpinan bangsa Quraisy ini tentu saja membawa kemajuan yang sangat pesat dari berbagai bidang dalam peradaban Arab Jahiliyah. Berikut merupakan adalah pembagian dari beberapa pencapaian dari peradaban Arab Jahiliyah. Yang pertama ada politik, yang kedua ada ekonomi dan sosial, selanjutnya ilmu pengetahuan, yang keempat kebudayaan, dan yang terakhir adalah sejarah. Memasuki bidang politik. Pada bidang politik, masyarakat Arab tidak memiliki sebenarnya sistem pemerintahan yang secara formal. Hal ini karena disebabkan perang antar kabilah yang selalu sering terjadi, sehingga sistem pemerintahan yang dimiliki oleh masyarakat Arab itu tidak formal atau tidak pasti. Dan ada beberapa peperangan yang terjadi pada masa jahiliyah. Yang pertama ada perang Busus, yang kedua perang Dahis, dan yang ketiga ada perang Fujar. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Secara geografis memang kawasan Arab tidak berkembang pada sektor pertanian karena tanahnya yang tandus. Jadi kebanyakan kaum Quraisy pekerjaannya adalah berdagang sepanjang tahun. Secara karakter mereka adalah orang yang baik, setia kawan, menepati janji dan juga tolong-menolong pada sesama kabilah. Namun, sisi karakter buruk mereka adalah merendahkan derajat wanita dan sedikit pertengkaran mereka suka sekali berperang. Itulah terkadang sisi buruk dari para kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada peradaban Arab Jahiliyah yaitu ada ilmu astronomi, yang kedua ilmu meteorologi, yang ketiga ilmu mitologi, yang keempat ilmu tenung, dan yang kelima ada ilmu pengobatan. Yang keempat yaitu adalah bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, bangsa Arab pandai dalam bersyair. Tak ayal jika mereka pandai dalam berkata-kata manis. Selain mereka pandai bersyair, mereka juga pandai dalam berpidato. Jadi, dalam budaya bangsa Arab, seorang ahli pidato itu sangat dipuja-puja. Selanjutnya yaitu adalah bidang sejarah. Bangsa Arab mereka mengumpulkan kabar yang berserak dan menelaahnya, seperti perang antar kabilah, kisah pasukan gajah, dan lain-lain. Di samping itu juga bagi mereka nasab juga hal yang penting untuk diteliti karena bagi mereka adalah nasab itu penting agar kita mengetahui siapa saja kerabat kita. Sungguh luar biasa ya ternyata bangsa Arab ini. Memasuki bab yang ketiga yaitu adalah tentang konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Apa saja yang kita pelajari pada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah? Ada 3 tentunya. Yang pertama, tazkir, tafaul, dan ilah al-hukum. Sebelum kita mempelajari tentang tazkir, maka kita pelajari dulu nih, apa sih konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah? Mengutip pengertian konsepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret. Yang dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Artinya, konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berupa wahyu, Al-Quran,
yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya, perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Berikut adalah peta konsep dari perjalanan konsepsi sejarah dakwah Nabi. Yang pertama, tentu saja kita ketahui, Nabi berdakwah yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya, secara sembunyi-sembunyi ini hanya orang-orang tertentu atau kerabat-kerabat yang menjadi audiensi pertama beliau. Setelah 5 tahun berlangsung, syukur alhamdulillah mendapat pengikut. Setelah 5 tahun berlangsung, mampu mengislamkan akhirnya beberapa tokoh yang berpengaruh pada zaman kenabian. Setelah itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di surah Al-Hijr untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Kemudian, setelah melaksanakan dakwah secara terang-terangan, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sholat. Kemudian, menjadikan pusat pengajaran salah satu rumah sahabat. Setelah itu, ketika ada pusat pengajaran ini, menarik perhatian kepada para pedagang dari berbagai negeri. Artinya menarik perhatian kepada para pedagang dari berbagai negeri ini adalah salah satu langkah Nabi Muhammad SAW untuk dapat mempromosikan atau mengenalkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Setelah itu, kemudian beliau mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu adalah tazkib. Tazkib adalah pada tahapan ini dilakukan Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari bahwa pentingnya mempelajari akidah dan syariat Islam, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Berdiam diri terhadap akidah dan sistem kufur yang ada adalah hanyalah kemaksiatan. Sehingga dengan begitu bisa mendorong seorang muslim untuk menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pandangan hidup tolak ukur perbuatannya itu sendiri. Pada tahapan yang kedua yaitu tafa'ul, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah, tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasulullah SAW selanjutnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun musyrah. Talabun nusrah, yaitu mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Dan puncak dari marhalah kedua ini adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yathrib melalui Bai'atul Aqobah kedua. Selanjutnya yaitu adalah ilah al-hukumi. Ilah al-hukumi adalah penerapan syariat Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah mendapatkan Bai'atul Aqobah kedua. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Inilah tahap terakhir dari metode penegakan syariah Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menebar rahmatnya, umat Islam juga sudah mulai menyadari bahwa syariat Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali harus ada institusi yang mewadahinya, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
Oke, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu adalah sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi dua, yaitu pada periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, rentang waktu beliau melakukan dakwah di periode Mekah ini selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Nah, ini merupakan tentang konsep perjalanan-perjalanan beliau dan apa-apa saja yang beliau lakukan selama dalam periode Mekah ini, perjalanan dakwah beliau yang dilakukan. Nah, yang pertama ada sembunyi-sembunyi, kemudian beliau melakukan dakwah secara terang-terangan, sudah dijelaskan tadi pada bab sebelumnya, yaitu adanya perintah dari Allah melalui surah Al-Hijr ayat 94. Kemudian ketika dakwah terang-terangan ini adanya penganiayaan pengikut Nabi oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika peristiwa penganiayaan pengikut Nabi ini, kemudian beliau melakukan hijrah pertama beliau ke Habasyah untuk melihat situasi. Namun nyatanya mendapat penolakan secara langsung oleh para masyarakat yang ada di Habasyah. Kemudian beliau kembali lagi, lalu melakukan lagi hijrah kedua ke Habasyah. Setelah beliau melakukan hijrah kedua ke Habasyah, beliau kembali, kemudian terjadi lagi pemboikotan dari kaum Quraisy kepada beliau. Kemudian beliau hijrah kembali, lalu dakwah ke Taif. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj ini adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Setelah perintah melaksanakan sholat, lalu melakukan yang namanya perjanjian Aqobah ke-1 dan ke-2. Nah, ketika ada perjanjian Aqobah 1 dan ke-2 di antara kaum kafir Quraisy ini, kemudian para kaum kafir Quraisy ini ternyata memiliki rencana untuk pembunuhan Rasulullah, agar supayanya dengan membunuh dakwah beliau terhenti. Namun nyatanya pembunuhan itu tidak terjadi karena malaikat Jibril mengetahui rencana tersebut, kemudian memberitahu kepada Rasulullah SAW. Sehingga rencana itu gagal, kemudian beliau meninggalkan Mekah dan pergi ke Yathrib atau Madinah secara diam-diam. Nah, ini merupakan adalah peta konsep dari perjalanan sejarah dakwah Nabi. Nah, yang pertama tadi seperti tersambung oleh perjalanan yang pada periode Mekah, yaitu beliau hijrah ke Yathrib. Sebelum beliau sampai ke Yathrib atau Madinah, beliau sebelumnya itu singgah dahulu ke daerah Kuba. Nah, setelah daerah Kuba itu beliau menetap sebentar. Ternyata beliau melakukan membangun Masjid Kuba. Setelah membangun Masjid Kuba, beliau meninggalkan Kuba, kemudian beliau sampai dan tiba ke Madinah. Setelah tiba ke Madinah, visi beliau adalah yang pertama mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah beliau mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat perkumpulan, pusat diskusi, pusat ibadah, pusat pembelajaran. Nah, setelah dibangunnya Masjid Nabawi secara bersama-sama bersama sahabat dan juga masyarakat, kemudian beliau juga membangun sistem pemerintahan. Nah, dari membangun sistem pemerintahan ini, maka tersebarlah banyak perintah-perintah yang dilakukan dan berbagai macam metode yang akan saya jelaskan, yang akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Nah, dari metode-metode inilah maka akan lahirlah universalitas Islam, sehingga Islam akhirnya dapat dikenal dunia dan akhirnya Islam menjadi agama yang mendunia. Nah, berikut adalah metode-metode dakwah Rasulullah selama dalam perjalanan sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama ada pendekatan personal, yang kedua ada pendekatan pendidikan, yang ketiga pendekatan penawaran, yang keempat pendekatan misi, dan yang kelima pendekatan korespondensi, dan yang kelima pendekatan diskusi atau mujadalah. Yang pertama yaitu adalah pembahasan tentang pendekatan personal. Apa sih pendekatan personal ini? Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face atau secara langsung bertemu dengan orang yang ingin kita dekati atau yang ingin kita pelajari. Nah, jadi pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan mad'u, bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia.
Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara da'i dan mad'u. Dengan pendekatan personal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Dari sini pula dapat dipetik hikmah bahwa dalam berdakwah harus memperhatikan situasi dan kondisi. Kapan dakwah dilaksanakan secara sembunyi dan kapan dakwah dilaksanakan secara terbuka. Maka dari sinilah letak keluasan dakwah. Maka dari itu, dai dituntut harus pandai untuk membaca situasi serta memahami kondisi untuk menerapkan dakwahnya, sehingga mad'u yang menjadi target kita dapat memahami apa maksud dan tujuan kita. Selanjutnya yaitu adalah metode pendekatan pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilalui Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah siri, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi, seperti dilakukan di rumah Abu Al-Arqam. Pada saat Nabi di Mekah, pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Sudah jelas, saat Nabi melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, nyatanya ini memang mendapatkan suatu tantangan tersendiri karena faktor keamanan dan juga dari kejahatan dari kaum kafir Quraisy juga diperlukan keselamatan bagi orang-orang yang masuk Islam dan juga para pendidik. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Nah, dikatakan juga bahwa metode pendekatan pendidikan adalah metode yang paling efektif karena metode pendidikan ini Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang juga diamanahkan oleh Nabi Muhammad dengan metode pendidikan ini adalah melatih secara langsung dan membimbingnya sehingga arah dari tujuan dasar dari dakwah Nabi ini tersampaikan dengan benar, yaitu sudah kita ketahui bahwa tujuannya adalah menyebarkan dan menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Jadi metode ini sangat efisiensi dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman sekarang. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan penawaran. Pada zaman periode Mekah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Khazraj dari Yathrib menyatakan memeluk Islam berlanjut kepada Bayat Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yathrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yathrib atau kemudian lebih dikenal Madinah. Nah, pada pendekatan penawaran ini mungkin pada zaman sekarang lebih terkenal seperti media promosi atau media mengenalkan Islam itu sebenarnya adalah agama yang baik, agama yang benar, agama yang lurus. Nah, mungkin lebih tepatnya seperti itu untuk penjelasan pada zaman sekarang. Karena pendekatan penawaran ini adalah mengenalkan kepada kabilah-kabilah bahwa agama yang kalian anut sebelumnya adalah agama yang salah. Sehingga yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan agama yang sebenar-benarnya untuk umat Islam ataupun umat manusia. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan misi. Apa itu pendekatan misi? Pendekatan misi adalah pengiriman da'i ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini titik tekannya adalah pada pendelegasian atau pengiriman para da'i oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya seperti misi ke Yathrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Makkah. Sesudah Bayat Aqobah pertama, orang Yathrib meminta kepada Nabi untuk dikirim orang yang mengajarkan Islam ke Yathrib. Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah. Pendekatan misi ini pada gilirannya nanti juga dilakukan secara luas pada masa sahabat, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Salah satu contoh misi dakwah yang pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu misi dakwah ke Yathrib dan misi dakwah ke Najd. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan korespondensi.
Pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi SAW berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Melalui surat dakwah, Islam disebarkan Nabi ke Eropa, yaitu Romawi, Persia, dan Afrika, Abyssinia. Surat Nabi SAW dari kelompok pertama yaitu yang dikirimkan serentak pada hari yang pertama pada tahun 7 Hijriah. Sesudah Nabi SAW kembali dari Hudaybiyah, surat-surat itu ditujukan kepada para raja dan penguasa di sekitar Jazirah Arab. Dan sebelum dikirimkan, para sahabat berkata bahwa raja-raja itu tidak mau membaca surat yang tidak distempel. Akhirnya, pada hari itu juga, Nabi SAW membuat stempel dari bahan perak dan diukir dengan 3 baris kata, Muhammad, Rasul, Allah. Oke, yang terakhir yaitu adalah pendekatan diskusi atau mujadalah. Pendekatan mujadalah mengandung arti dialogis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog dan monoton. Dakwah pendekatan diskusi ini menuntut para dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam, terutama topik yang didiskusikan. Mujadalah juga dimaksudkan agar orang yang sebelumnya menantang, ia akan menerima sekaligus mendukung penuh pengertian. Pendekatan diskusi dilakukan Rasulullah merupakan implementasi dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Diskusi atau mujadalah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin adalah jadal yang baik. Jadal yang baik adalah jadal yang tidak mengandung unsur penganiayaan, karena adanya pemaksaan, kehendak pendapat, dan tidak ada unsur-unsur yang merendahkan lawan dialog. Artinya, pendekatan diskusi ini saling bertukar pikiran, saling mencari solusi, dan saling memecahkan permasalahan. Jadi, tidak ada unsur untuk saling merendahkan dan saling memenangkan. Jadi di sini kita, apabila ada suatu permasalahan, maka di sini apabila seorang dai atau seorang muslim atau seorang pemimpin dituntut untuk agar bisa dia memiliki solusi atau membantah lawan bicaranya yang mungkin penjelasannya salah tanpa merendahkan lawan bicaranya. Seperti dijelaskan tadi ya kan, pada presentasi ada pada kalimat di sini tidak ada unsur-unsur yang merendahkan lawan dialog. Maka dari itulah pentingnya seorang dai itu berilmu dan mengetahui apa pokok atau topik yang didiskusikan. Memasuki bab selanjutnya yaitu tentang dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tidak tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin merupakan adalah sosok pemimpin pengganti setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada 4 orang atau ada 4 tokoh yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mengapa ada dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin? Tentu saja setelah kematian Nabi Muhammad SAW, tentu saja banyak problematika dan permasalahan yang terjadi pada umat muslim. Banyak hal yang ingin, ada yang ingin meninggalkan agama, ada yang ingin mengingkar, ada yang ingin membangkang. Maka dari itu diperlukannya lah pemimpin yang benar-benar paham tentang Islam agar terhindarnya peperangan yang terjadi pada masa lampau itu terjadi kembali pada masa setelah kenabian. Nah, maka disinilah fungsi seorang khalifah untuk dapat mempertahankan dan juga mengarahkan ke arah yang benar sesuai dengan tuntunan dan syariat agama yang telah diajarkan pada masa Nabi Muhammad, pada masa Rasulullah SAW. Kepemimpinan pertama dari Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq banyak yang dilakukan oleh beliau untuk tetap menyiarkan agama dengan dakwah yang beriringan memperluas pertahanan umat Islam dan juga politik. Sistem kepemerintahan beliau tetap mengikuti seperti aturan yang sama pada zaman Rasulullah SAW. Adapun usaha-usaha yang beliau lakukan pada masa kepemimpinannya
yaitu memerangi kaum yang membangkang, yaitu seperti nabi palsu dan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, penumpasan terhadap orang-orang yang murtad. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Yang keempat, perluasan wilayah dan memperkuat perbatasan dengan wilayah Persia dan Romawi Timur. Selanjutnya, kepemimpinan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memfokuskan pada perluasan wilayah kekuasaan Islam dan juga beberapa kebijakan lainnya yang menunjang dalam pemerintahan pada masa itu. Yang pertama, mentaklukkan wilayah-wilayah besar, salah satunya seperti Syria, dengan tujuan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendirikan dewan-dewan, baitul mal, mencetak uang, dan juga membentuk kesatuan tentara. Nah, itulah merupakan usaha-usaha yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu ada metode pendekatan misi yang tadi dijelaskan bahwa metode misi ini akan banyak dilakukan atau masa emasnya pada kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu Khalifah yang ketiga, masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, pada dasarnya beliau hanya melanjutkan kesuksesan terdahulunya, yaitu terfokus pada perluasan wilayah Islam. Adapun bukti-bukti dari usaha beliau pada masa kepemimpinannya, yang pertama ada memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke benua Asia. Yang kedua, penyusunan Al-Quran atau sering disebut Mushaf Al-Utsmani. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur Masjid Nabawi atau perbaikan Masjid Nabawi. Sebenarnya pada awal kepemimpinan Utsman bin Affan ini sudah mengalami ada beberapa problematika atau masalah karena banyak orang-orang yang menganggap bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan masih terikat dengan kepentingan-kepentingan orang Quraisy. Jadi orang banyak berpikiran atau berpendapat terpilihnya Sayyidina Utsman bin Affan ini hanya karena dia adalah orang yang soleh dan baik. Namun di samping dari stigma orang yang berbeda-beda, adapun kepemimpinan Utsman bin Affan juga banyak, yaitu kita dapat melihat pembangunan infrastruktur, bahkan Masjid Nabawi, hingga meluas wilayahnya kekuasaan Islam hingga ke benua Asia. Dakwah pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, momentum masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak yang dilakukan oleh beliau adalah mengembalikan sistem pemerintahan saat pada zaman Rasulullah SAW. Adapun usaha-usaha beliau untuk mewujudkan sistem pemerintahan pada saat zaman Rasulullah, yang pertama, menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Yang kedua, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya. Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan Muawiyah atas keabsahannya pemilik wilayah Mesir dan Syria. Segala usaha-usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah mengembalikan bagaimana sistem pemerintahan yang sama dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Memasuki bab terakhir nih, yaitu dakwah pada masa Daulah Umayyah. Apa saja bab ini yang akan kita pelajari tentang dakwah pada masa Daulah Umayyah? Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua, wilayah dakwah pada masa Daulah Umayyah. Yang keempat, letaknya pendukung dakwah. Yang keempat, masjid sebagai pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu. Dan yang kelima, runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di kalangan Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya, Hashim bin Abdi Manaf, selalu berebut kekuasaan dan kedudukan. Ibu kota dari pemerintahan Bani Umayyah mengalami perpindahan yang awalnya di Kufah, kemudian dipindah ke Damaskus. Namun pada kenyataannya, pendiri Bani Umayyah ini sering dipandang negatif oleh sebagian sejarawan karena keberhasilannya memperoleh legalitas dilakukannya dengan cara curang. Tetapi, dibalik dari segala kekurangannya, dia merupakan seseorang pemimpin besar pada masa kekhalifahan Utsman. Muawiyah dinobatkan sebagai Amir al-Bah karena ia memimpin armada besar menyerbu kota Konstantinopel, walaupun waktu itu dia tidak berhasil. Gambaran dari sifat mulia tersebut dalam diri Muawiyah tampak dalam keputusannya yang berani menaklukkan jabatan khalifah secara turun-menurun, dengan menegakkan wibawa pemerintahan serta menjamin integritas kekuasaan di masa-masa yang akan mendatang. Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan
kesuksesan yang damai dengan pembahitan putranya Yazid beberapa tahun sebelum ia meninggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang wilayah dakwah pada masa Daulah Bani Umayyah. Ada 5 wilayah yang mencakup atau tercatat pada sejarah. Yang pertama Asia Kecil, yang kedua Afrika Utara, yang ketiga Spanyol, yang keempat Asia Tengah, dan yang kelima Cina. Yang pertama yaitu pada Asia Kecil. Tentu saja kita ketahui, pusat kegiatan dakwah pada masa Bani Umayyah yaitu adalah kota Damaskus. Nah, pada Asia Kecil ini, Romawi Timur ingin sekali direbut oleh Bani Umayyah karena Romawi Timur merupakan pusat kegiatan umat Kristen. Maka dari itu, Bani Umayyah ingin sekali merebut wilayah kekuasaan dari Romawi Timur. Namun nyatanya, untuk menaklukkan Romawi Timur tidak semudah itu. Jadi, ada beberapa tahapan, yaitu dengan mengambil alih di daerah pesisir-pesisir daerah sekitarnya. Ketika setelah menguasai di daerah sekitarnya, akhirnya dapat ditaklukkan atau dikuasai pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Akhirnya wilayah kekuasaan Romawi Timur dijadikan wilayah kekuasaan Islam pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Yang kedua yaitu kawasan Afrika Utara. Kota Kairawan menjadi pusat dakwah di Afrika Utara. Kemudian, Kepulauan Mediterania sampai pesisir Atlantik menjadi wilayah kekhalifahan Islam. Sungguh pesat sekali dalam perkembangan Islam di daerah Afrika Utara. Namun masih digentayangi oleh pasukan Romawi Timur yang sering sekali suka mengusik kehidupan Muslim yang ada di Afrika Utara. Yang ketiga yaitu adalah wilayah Spanyol. Penaklukan Spanyol dilakukan pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 714 Masehi yang menjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam. Kondisi pada kala itu juga mendukung dan menyebabkan Islam mudah diterima. Dakwah berdiam di Andalusia selama 900 tahun. Ini merupakan hasil dari dakwah yang dilakukan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat yaitu wilayah Asia Tengah. Berdakwah ke arah timur menjadi prioritas bagi Bani Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki andil yang sangat besar untuk di daerah kawasan Asia Tengah. Terlebih saat berdirinya Kerajaan Mughal yang juga menjadi berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Pada awal abad 7 Masehi, perdagangan antara Persia dan Arab sangat penting bagi para pedagang Cina. Untuk pertama kali dalam sejarah, Cina menyebut Arab pada waktu permulaan berdirinya dinasti Tang, 618 sampai 907 Masehi. Dengan demikian, kontak antara Arab dan Cina telah berlangsung cukup lama. Menurut buku-buku sejarah Cina disebutkan bahwa Khalifah Hisham bin Abdul Malik berkuasa 724 sampai 743 Masehi pernah mengirimkan delegasi di bawah pimpinan seorang perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Kaisar Huangzong untuk menjalin hubungan diplomatik. Setelah beberapa waktu, Kaisar Huangzong dijatuhkan oleh suatu pemberontakan. Putranya kemudian meminta bantuan kepada Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, yang berkuasa pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Permintaan ini diperkenankan al-Mansur dan dikirimkanlah sejumlah pasukan sehingga Kaisar Huangzong dapat merebut kembali tahtanya. Setelah berhasil, pasukan Islam tidak kembali. Mereka menetap di Cina dan bahkan menikah dengan penduduk setempat. Semenjak itu, dakwah telah mengukuhkan kedudukannya di Cina dan cukup banyak yang masuk Islam. Masya Allah. Selanjutnya yaitu retaknya pendukung dakwah pada masa dinasti Umayyah. Pendukung dakwah yang pertama yang retak yaitu adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij timbul sebagai akibat perseteruan antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada saat perseteruan memuncak, sejumlah pasukan keluar dari medan pertempuran dan menjauhkan diri dari kedua pihak. Mereka beralasan bahwa peperangan antar sesama muslim itu salah. Inilah asal mula timbulnya kelompok Khawarij baik sebagai aliran agama maupun politik. Karena hal inilah yang terlalu merepotkan bagi Bani Umayyah, maka kelompok Khawarij dipisahkan atau tidak terlalu didukung lagi oleh Bani Umayyah. Yang kedua yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah merupakan kelompok yang memihak Ali bin Abi Thalib, sama seperti Khawarij. Syiah juga menjelma sebagai aliran agama dan politik. Kelompok Syiah berpendapat bahwa Ali dan keturunannya yang berhaklah menjadi khalifah. Atas dasar inilah Syiah terus-menerus menentang Bani Umayyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kelompok ini lebih berbahaya daripada kelompok Khawarij karena mereka sangat fanatik. Yang ketiga yaitu kelompok Zubair. Kelompok Zubair ini merupakan
Bibit dari kelompok ini sudah mulai muncul pada masa pemerintahan Utsman dan mengakibatkan terbunuhnya khalifah. Selanjutnya, kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan menjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Talhah, Zubair, serta Aisyah. Pada tahun 63 Hijriah, Abdullah bin Zubair memproklamasikan dirinya menjadi khalifah di Mekah. Setelah itu, kelompok ini menjelma sebagai aliran politik yang bertujuan mereka merebut kursi khalifah untuk keturunan Zubair. Yang keempat yaitu adalah kelompok Murji'ah. Lahirnya kelompok Murji'ah pada hakikatnya diusahakan oleh Khalifah Muawiyah untuk mendukung Bani Umayyah. Kelompok ini menjelma sebagai ajaran agama dan politik. Sebagai aliran agama, kelompok ini mempunyai faham tersendiri tentang akidah, ibadah, hukum, dan falsafah. Sementara itu, sebagai aliran politik, kelompok ini mendukung Bani Umayyah sepenuhnya. Setelah berakhirnya Bani Umayyah, berakhir pula lah kelompok ini. Yang terakhir yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok ulama dan cendekiawan yang mempunyai pikiran bebas membentuk satu jamaah yang pada mulanya bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Akan tetapi, jemaah ini kemudian menjelma menjadi aliran politik. Pada dasarnya, kelompok ini tidak menentang pemerintahan, bahkan mereka mendukung khalifah yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz. Namun, jika khalifah bertindak zalim, mereka akan menentangnya. Selanjutnya, masjid sebagai pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu pada masa Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, masjid menjadi pusat dakwah dan keberlangsungan ilmu. Dalam masjid diajarkan berbagai macam ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Digambarkan suasana dakwah pada masa ini adalah ustadz duduk di dalam masjid dan murid duduk di sekelilingnya mendengarkan kuliah atau mendengarkan pembelajaran yang diberikan oleh ustadz sendiri. Pada masa itu, belum didirikannya satu gedung khusus untuk sekolah, hanya masjid. Di samping itu, kadang-kadang para ustadz mempergunakan rumah mereka sendiri untuk menjadi tempat belajar dan mengajar. Adapun beberapa wilayah yang tersebar menjadi pusat dakwah ataupun pembelajaran, yang pertama ada Damaskus, Kufah, Basrah, Mekah, dan juga Madinah. Selanjutnya yaitu runtuhnya dinasti Umayyah. Apa penyebab dari runtuhnya dinasti Umayyah? Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab. Jadi, banyak hal yang sangat membingungkan saat sistem pergantian khalifah yang dilakukan pada zaman dinasti Umayyah. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali. Karena kita sudah melihat tadi ada beberapa kelompok yang menjadi penentang berdirinya pada kepemimpinan masa dinasti Umayyah. Yang ketiga yaitu pertentangan antara suku Arab Utara dan Arab Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Yang keempat, gaya hidup para penguasa Bani Umayyah yang senang sekali bermewah-mewahan. Mungkin sistem pemerintahan dan tujuan mereka sangat bagus, tapi untuk gaya hidup para pemimpin-pemimpin dinasti Umayyah sangat senang sekali bermewah-mewahan dan berfoya-foya. Hal ini menjadi dampak buruk bagi contoh bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Umayyah yang telah berkuasa selama sekitar 90 tahun berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad Marwan II akhirnya digulingkan oleh Abu Al-Abbas As-Sofa, pendiri dari Bani Abbasiyah pada tahun 127 Hijriah 744 Masehi. Maka dari situlah berakhirnya masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Demikian tadilah pembahasan tentang sejarah dakwah dari pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, sejarah dakwah Rasulullah, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, hingga dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.